Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu teori akuntansi Bapak Denica Indrianto yang telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul konsep hutang dan ekuitas. Next. Untuk anggota kelompok 4, yang pertama Abdillah Helmi Arif, NIM 112. Yang kedua, Eka Ayunur Suci Hapsari, NIM 038. Next. Akan mulai. Yang pertama, karakteristik hutang. Pemahaman terhadap karakteristik hutang memainkan yang penting dalam mengidentifikasi apakah transaksi atau peristiwa tertentu betul-betul memenuhi kriteria hutang, sehingga dapat dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan. Next. Dalam FASB SFAC nomor 6, hutang adalah pengorbanan manfaat ekonomis masa mendatang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang suatu entitas untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu. Next. Komponen pertama itu adanya kewajiban sekarang dalam bentuk pengorbanan manfaat ekonomi di masa mendatang dari penyerahan barang atau jasa. Terus komponen kedua berasal dari transaksi atau peristiwa masa lalu atau telah terjadi. Lanjut. Next. Kewajiban sekarang. Kewajiban tersebut timbul karena pada saat sekarang suatu entitas memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dihindari untuk menyerahkan barang atau jasa. Yang pertama, kewajiban yang timbul dari pembelian barang atau jasa. Yang kedua, kerugian yang dialami dan harus ditanggung oleh perusahaan. Next. Menurut tahun 1990 P11 kewajiban yang masih tergantung pada peristiwa masa mendatang tidak boleh diakui sebagai hutang kecuali ada suatu kemungkinan yang cukup besar bahwa peristiwa tersebut akan terjadi. Yang kedua, objek hutang yang sebenarnya adalah kewajiban yang ada pada saat sekarang. Kewajiban suatu unit usaha yang merupakan keharusan bagi unit usaha tersebut untuk menyerahkan aktiva atau jasa pada pihak lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu. Next. Kewajiban suatu unit usaha yang merupakan keharusan bagi unit tersebut untuk menyerahkan aktiva atau jasa pada pihak lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu. Kewajiban tersebut dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama kewajiban pada kreditor atau hutang, yang kedua kewajiban pada pemilik atau owner equity. Next. Hasil transaksi masa lalu. Syarat lain dari hutang adalah berasal dari transaksi masa lalu. Transaksi tersebut menunjukkan transaksi yang benar-benar telah terjadi sehingga dapat digunakan untuk memastikan bahwa hanya kewajiban sekarang yang harus dicatat sebagai hutang dalam neraca. Next. Terjadinya hutang. Keadaan yang dapat menimbulkan hutang Kohler tahun 1970 menyatakan bahwa hutang adalah suatu jumlah yang harus dibayar dalam bentuk uang, barang atau jasa, khususnya hutang yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, terjadi atau telah terjadi current liability. Yang kedua, terjadi pada suatu saat tertentu di masa mendatang. Contoh, hutang untuk pembiayaan atau bonded debt, hutang yang masih harus dibayar atau accrued liability. Yang ketiga, terjadi karena tidak dilaksanakannya suatu tindakan di masa yang akan datang. Misalnya pendapatan yang ditangguhkan dan hutang bersyarat atau contingent liability. Next.
Yang pertama, kewajiban legal atau kontrak. Hutang yang timbul karena adanya ketentuan formal berupa peraturan hukum untuk membayar kas atau menyerahkan barang atau jasa kepada entitas tertentu. Contoh, hutang bank dan hutang dagang. Yang kedua, kewajiban konstruktif. Kewajiban yang timbul karena sengaja diciptakan untuk tujuan atau kondisi tertentu. Contoh, bonus yang akan diberikan kepada karyawan. Yang ketiga, kewajiban equitable. Hutang yang timbul karena adanya kebijakan yang diambil oleh perusahaan karena alasan formal atau etika dan perlakuannya diterima oleh praktik secara umum. Contoh, hutang garansi atau garansi atas penjualan produk. Next, uh, unconditional right of offset. Suatu transaksi keuangan yang berasal dari transaksi usaha yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran di masa mendatang. Apabila suatu barang atau jasa telah diterima, hutang biasa diakui dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, ada kemungkinan bahwa pengorbanan potensi jasa saat ekonomi masa mendatang akan dilakukan atau akan terjadi. Yang kedua, jumlah hutang dapat diukur dengan cukup pasti. Menurut KAM tahun 1990, hutang dapat diakui berdasarkan kondisi berikut. Yang pertama, didasarkan pada hukum. Yang kedua, pemakaian prinsip konservatisme. Yang ketiga, substansi ekonomi suatu transaksi. Yang keempat, kemampuan mengukur nilai hutang. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami. Selanjutnya ada pengukuran hutang, yaitu dasar pengukuran hutang adalah jumlah rupiah sumber ekonomi yang harus dikorbankan apabila pada saat penilaian atau pelaporan hutang dilunasi besarnya nilai hutang harus didiskontokan dengan tingkat bunga tertentu. Adapun rumusnya yaitu PV sama atau nilai sekarang dari hutang pada tanggal penilaian sama dengan F atau aliran kas masa mendatang pada periode T dari dalam kurung 1 plus R dalam kurung V dikurangi T. Selanjutnya, next. Yang keempat ada penyelesaian hutang. Hutang merupakan suatu kewajiban yang harus diselesaikan kepada pihak lain dalam suatu perusahaan. Penyelesaian hutang atau hutang dianggap lunas apabila perusahaan telah melakukan kewajiban untuk menyerahkan aktiva atau jasa kepada pihak lain. Penyelesaian hutang dengan menggunakan saham secara konseptual tidak dianggap sebagai pelunasan hutang. Hal ini disebabkan saham bukan kelompok aktiva atau jasa. Menurut IAI 1994 paragraf 62 menyebutkan bahwa penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan perusahaan untuk mengorbankan sumber daya yang memiliki manfaat masa depan demi untuk memenuhi tuntutan pihak lain. Penyelesaian kewajiban yang ada sekarang dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan pembayaran kas, penyerahan aktiva, pemberian jasa, penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban yang lain. Yang terakhir ada konversi kewajiban menjadi ekuitas. Selanjutnya ada penghapusan kewajiban dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada insubstansi defense, yaitu suatu rencana perjanjian di mana seorang debitur menempatkan sejumlah tertentu harta moneter secukupnya dan yang bebas resiko pada kuasa badan perwalian atau trust tertentu untuk digunakan sebagai pembayaran hutang di masa mendatang. Dalam kondisi demikian, debitur tersebut tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran di masa mendatang dan hutangnya dianggap telah dilunasi sehingga dikeluarkan dari neraca. Yang kedua ada kredit tangguhan. Dalam APB Statement nomor 4, hutang didefinisikan sebagai kewajiban ekonomi yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum
Definisi tersebut meliputi juga kredit tanggungan yang bukan merupakan kewajiban ekonomi atas dasar tersebut. Kredit tanggungan yang bukan merupakan kewajiban juga harus dikelompokkan sebagai hutang apabila kredit tanggungan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Yang ketiga ada hutang dan rugi kontingensi. Dalam FASB Statement nomor 5, kontingensi adalah suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan ketidakpastian akan timbulnya kemungkinan hutang atau rugi suatu perusahaan, di mana timbulnya kemungkinan tersebut tergantung pada terjadi atau tidaknya suatu peristiwa atau lebih di masa mendatang. Yang kelima ada konsep ekuitas. Ekuitas pemilik pada dasarnya bukan kewajiban, tetapi merupakan klaim sisa atau residual claim terhadap aktiva. Oleh karena itu, konsep ekuitas tidak dapat didefinisikan tersendiri, terpisah dari aktiva dan hutang. FASB Statement of Financial Accounting konsep nomor 6 mendefinisikan ekuitas sebagai hak sisa terhadap aktiva suatu entitas setelah dikurangi hutang. Dari definisi tersebut dapat dinyatakan bahwa dua karakteristik ekuitas adalah sebagai berikut. Ekuitas sama dengan aktiva neto, yaitu selisih antara aktiva perusahaan dan hutang perusahaan. Ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aktiva neto baik yang berasal dari sumber bukan pemilik atau pendapatan dan biaya, maupun investasi oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik. Berikut ini adalah konsep komponen ekuitas. Next. Teori ekuitas. Teori ekuitas adalah teori yang menjelaskan sudut pandang yang digunakan dalam akuntansi berkaitan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Teori ekuitas membahas pihak yang dianggap paling dominan dan menjadi sudut pandang dalam pelaporan keuangan. Pemakaian sudut pandang yang berbeda dapat menghasilkan format pelaporan yang berbeda pula. Yang pertama ada teori proprietary. Teori ini memusatkan perhatiannya kepada pemilik. Segala sesuatu dilihat dari sudut pandang pemilik. Dengan demikian, tujuan perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran pemilik. Persamaan yang digunakan adalah aktiva dikurangi hutang, yaitu hasilnya modal. Pemakaian teori proprietary ada dalam akuntansi memberikan implementasi sebagai berikut, yaitu semua kejadian atau transaksi yang mempengaruhi perubahan kekayaan atau kemakmuran pemilik dalam satu periode harus dimasukkan dalam penentu laba. Yang kedua ada perusahaan merupakan alat bagi pemilik untuk mencapai tujuannya, bukan sebagai entitas yang berdiri sendiri terpisah dari pemilik. Yang ketiga ada dividen merupakan distribusi laba dari pemilik. Dan yang terakhir ada bunga pinjaman dan pajak penghasilan yang dianggap sebagai biaya. Yang kedua ada teori entitas atau kesatuan usaha. Teori entitas didasarkan atas persamaan, yaitu aktiva sama dengan hutang ditambah modal, atau aktiva sama dengan modal dalam kurung hutang plus modal pemilik. Teori entitas cocok diterapkan untuk organisasi berbentuk perseroan terbatas. Teori entitas memiliki dua versi diantaranya, yaitu versi tradisional yang dalam versi ini perusahaan harus melaporkan status investasi dan konsekuensi investasi yang dilakukan pemilik. Yang kedua ada versi baru, yaitu versi perusahaan yang beroperasi atas namanya sendiri dan berkepentingan terhadap kelangsungan hidupnya sendiri. Yang ketiga kita ada teori ekuitas residual, yaitu dalam teori ini menurut William Patton 1962 menyatakan bahwa ekuitas residual merupakan salah satu jenis ekuitas dalam kerangka teori entitas. Dalam pandangan teori ini, pemegang saham tidak dianggap sebagai pemilik. Yang keempat ada teori enterprise. Dalam teori ini perusahaan dipandang sebagai lembaga sosial yang dioperasikan dalam rangka memberikan manfaat bagi banyak pihak yang berkepentingan. Yang kelima ada teori dana atau fund. Konsep teori dana digunakan oleh sektor pemerintahan dan lembaga nirlaba. Next.
Posisi FASB, Financial Accounting Standard Board atau FASB sangat jelas mengadopsi teori ekuitas residual. Ketika berhubungan dengan ekuitas pemilik atau owner equity yang menyatakan hak residual pada aktiva suatu entitas yang tersisa setelah dikurangi hutang. Pandangan ini sejalan dengan tujuan akuntansi yang dinyatakan oleh FASB, yaitu menyediakan informasi khususnya kepada investor atau lebih khusus kepada pemegang saham biasa. FASB juga mengakui bahwa pendekatan ini menimbulkan masalah jika berkaitan dengan hybrid securities atau saham yang memiliki karakteristik ganda, yaitu sebagian hutang dan sebagian saham, seperti pada hutang obligasi yang dikonversikan. Persoalannya adalah bagaimana memisahkan dari mengungkapkan saham yang memiliki dua karakteristik ini. Next. Selanjutnya ada laporan nilai tambah atau value added sebagai pelengkap laporan keuangan. Yang pertama ada konsep nilai tambah. Nilai tambah pada dasarnya ini adalah hasil penjualan dikurangi dengan biaya bahan baku dan jasa pihak luar yang digunakan dalam rangka menciptakan penghasilan tersebut. Yang B ada metode penentuan nilai tambah. Metode yang pertama ada metode subtraktif, yaitu ada NT, HP, dan BI. Yang kedua ada metode adektif, rumusnya ada NT sama dengan BG plus dalam kurung LO dikurangi NP. Yang ketiga ada penyusunan laporan nilai tambah, yaitu rumusnya ada laba ditahan, nilai tambah bersih, dan nilai tambah kotor. Berikut ini adalah nilai laporan tambah sebagai pelengkap laporan keuangan atau nilai tambah kotor dan nilai tambah bersih. Perbedaan nilai tambah bersih dan nilai tambah kotor itu ada 4. Yang pertama ada nilai tambah yang adalah kekayaan yang diciptakan perusahaan. Kekayaan ini akan dinilai terlalu tinggi apabila tidak diakui depresiasi aktiva tetap. Yang kedua, sebagaimana konsep konsistensi dan matching antara penghasilan dan beban, maka depresiasi harus diperlukan seperti halnya beban input bahan baku, yaitu mengurangi penjualan. Yang ketiga ada nilai tambah bersih, menghilangkan perhitungan ganda, sedangkan nilai tambah kotor menghasilkan perhitungan ganda, karena hasil penjualan tidak dikurangkan depresiasi. Yang keempat ada ide suatu perusahaan merupakan hasil kerja kolektif beberapa kelompok orang sesuai dengan konsep nilai tambah. Selanjutnya ada manfaat nilai tambah, yaitu pengungkapan. Merupakan usaha memberikan informasi lengkap dan relevan tentang kegiatan perusahaan dengan memasukkan informasi beberapa kelompok orang yang berkepentingan. Yang kedua ada sederhana dan fleksibel, sangat mudah disusun hanya dengan memodifikasi laporan atau laporan laba rugi. Ada hubungan industrial, kebijakan ekonomi, dan analisis komparasi. Next. Berikut ini laporan nilai tambah value added sebagai pelengkap laporan keuangan, yaitu kelemahan nilai tambah. Bagi para pemakai yang tidak memahami konsep laporan keuangan, laporan nilai tambah dapat membingungkan sebab besarnya nilai tambah perusahaan, baik sebaliknya laba perusahaan turun. Selanjutnya ada hutang dan ekuitas menurut IFRS. Hutang adalah kewajiban atau bukan aliran keluar manfaat ekonomi, di mana kewajiban tersebut harus menghasilkan. Hutang harus mampu menghasilkan aliran keluar manfaat ekonomi. Aliran keluar tersebut tidak harus pasti, melainkan memerlukan batas minimum untuk memenuhi definisi hutang. Menurut Discussion Paper 2013 IASB, hutang yaitu kewajiban entitas saat ini untuk mentransfer sumber daya ekonomi sebagai akibat kejadian masa lalu.
Yang B ada substansi hak dan kewajiban kontrak. Melakukan kontrak memunculkan hak dan kewajiban kontrak, maka laporan keuangan harus menyajikan substansinya. Kerangka konseptualnya ada dua, yaitu beberapa standar menyarankan suatu entitas untuk mengabaikan istilah kontrak jika tidak atau kurang memiliki substansi komersial. Hak adalah substantif, pemegangnya harus memiliki kemampuan yang praktis dan dalam mengeksekusi hak tersebut. Next. Yang C ada hak adalah substantif, pemegangnya harus memiliki kemampuan yang praktis dalam mengeksekusi tersebut. Ini ada beberapa hal, yaitu aktiva bersih atau hutang bersih timbul dari executory kontrak jika kontrak tersebut dapat dilaksanakan. Yang kedua ada pengukuran awal kontrak adalah 0 karena salah satu hak memiliki nilai yang sama dengan kewajiban pihak lainnya. Eksekutori kontrak adalah salah satu atau kedua belah pihak belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya pada saat kontrak itu dijalankan. Kriteria eksekutor kontrak dan forward kontrak lainnya yang tidak dapat diakui sebagai hutang. Yang D ada pengakuan hutang. Menurut kerangka konseptual, entitas akan mengakui hutang jika mungkin bahwa pemanfaat ekonomi masa datang yang diasosiasikan dengan hutang akan mengalir keluar dari entitas. Hutang tersebut memiliki cost atau nilai yang dapat diukur secara handal. Selanjutnya ada pengukuran hutang. Ini ada 3, yaitu cost based. Yang kedua ada current market price. Yang ketiga ada cash flow based. Hutang dan ekuitas ini menurut FIRS. Lanjut yang ke F ada ekuitas. Ekuitas adalah perbedaan antara aktiva dan hutang yang merupakan nilai bersih suatu perusahaan. Hal itu menggambarkan nilai yang dimiliki pemilik saat pertama kali membuat neraca. Selanjutnya ada akuntansi nilai wajar. Ini menurut IFRS RS 13. Nilai wajar adalah harga saham yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi wajar antara partisipasi pasar pada tanggal pengukuran. Selanjutnya saya kasih kepada moderator. Terima kasih kepada kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.